Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman. Dan kali ini gua bakalan bahas Lukeism lagi, yaitu chapter terbaru, chapter 544 tentunya. Dan ya, nggak usah berlama-lama lah ya, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke, jadi chapter dibuka dengan Jinrang yang kaget kalau ternyata Ji Gongsop masih sadar. Tapi pas Ji Gongsop mau bangun, ternyata kaki palsunya udah hancur. Terus tiba-tiba Jin bilang kalau Ji Gongsop belum kalah. Ji Gongsop pasti bisa mengcounter Jinrang kalau kaki palsunya nggak hancur. Jinrang jawab kalau meskipun kaki palsunya nggak hancur, Ji Gongsop tetap gak bakal bisa ngalahin dia. Soalnya kekurangan Ji Gongsop itu ada di Strange. Terus Jin yang udah siap ngegantiin Ji Gongsop bertarung, tiba-tiba Mateso bilang kalau Jin masih punya banyak kesempatan buat nunjukinnya nanti. Abis itu Mateso udah pose ngeden gini, tapi PS ngalangin dia. PS bilang kalau ini pertarungannya. Soalnya dari awal Jinrang yang nantang dia. Terus PS langsung nyerang Jinrang, tapi masih bisa di counter sama Jinrang. Ama Jinrang juga bilang kalau mau ngalahin Busan harus bawa orang yang kayak Kuat Jichang. PS yang ngedenger itu langsung nyerang Jinrang pakai tekniknya Kuok Jichang. Dan damage-nya lumayan dapet. Terus mereka lanjut berantem sampai ngebuat orang-orang ini pada kagum sama pertarungan mereka. Karena PS pikir kalau gini terus gak bakal selesai, akhirnya dia gunain teknik Gabrong buat nyelesain pertarungannya. Tapi pas dia gunain teknik itu, ternyata gak ada damage sama sekali. PS bingung, soalnya dia udah niru semuanya dengan sempurna. PS nyoba nyerang lagi pakai tekniknya Mateso, tapi tetap aja percuma. Jinrang bilang kalau PS gak bisa niru esensi kekuatannya karena PS belum ngelewatin suatu tingkatan. Jinrang nyerang lagi, tapi PS langsung nge-counter pakai tekniknya Ji Gongsop. Tapi lagi-lagi itu percuma. Terus Mateso bilang kalau tantangannya udah berakhir. Pas lagi itu, tiba-tiba Najegon datang. Najegon bilang kalau ini pertama kalinya dia kerja sama Raja Ansan. Abis itu Najegon yang kayak, lihat ada ESJ, tapi bohong. Dan yap, Mateso tumbang di one hit. Dan chapternya ditutup dengan Najegon yang bilang kalau dia dan Jinrang di pihak yang sama. Oke guys, jadi itulah chapter kali ini, chapter terbaru dari chapter 544. Dan di chapter kali ini gue agak kesel ya sama PTJ ini, nggak jelas power scalingnya itu apalah. Oke lah, langsung aja kita ke pembahasannya lah ya. Nih yang pertama ini ya tentunya lagi-lagi power scaling PHS nih nggak jelas gitu tuh. Si PTJ nih PS nih mau dibuat apa sih sebenarnya gitu. Dulu mah ada narasi ya. Kalau misalkan kopinya Yohan sama PHS itu beda. Kalau Yohan itu sekedar niru. Tapi kalau PS itu niru sama nyempurnain teknik itu. Tapi apa? Tapi di sini kayak tiba-tiba apa lah gitu Jinrang ngasih tahu ke PHS kalau misalkan PHS ini cuma bisa niru doang, tapi esensi kekuatannya nggak bisa ditiru gitu. Terus juga ternyata Yohan tuh bisa juga gitu ngekopi dari segi powernya juga kalau menurut gua. Ingat gak di chapter dimana Yohan lawan Capman itu siapa lupa gua? Yusong ya. Ya Yusong namanya. Pas lagi lawan Yusong kan dia pas lagi ngekopi PSSB kan itu dia cuma bertahan berapa semenit apa 10 detik gue lupa. Nah itu kan dia sampai ngekopi ininya otot-ototnya juga gitu. Ya itu berarti nunjukin kalau Yohan tuh bisa ngekopi sesuai sama kekuatan juga gitu. Tapi apalah PTJ ini gak jelas. Masa dikit-dikit harus ngandelin mode BE-nya si PHS sih? Kayak nggak guna banget gitu ini MC. Gua rasa PDJ ini terlalu mikirin karakter-karakter lain dibanding MC-nya sendiri gitu. Apalagi putri kecilnya itu loh. Sumpah gua kesel banget di episode ini. Di chapter ini maksudnya sama PTJ ini nggak jelas gitu power scalingnya, sumpah. Demi apapun nggak jelas banget. Gua keselnya di situ doang nih PS. Jadiin kayak apa ya? Kayak badut cok. Ih aneh banget loh. Dan yang selanjutnya pengen gua bahas itu yaitu dugaan gua nih sedikit benar ya di pembahasan gue beberapa video yang lalu gitu. Di situ kan gue bilang kalau misalkan kayaknya si Jinrang nih, kayaknya si Najegon ini berpihak sama Jinrang, soalnya kan pada chapter dimana generasi 1 pada datang ke upacara kematiannya ISJ kan di situ si Ji Gongsop bilang kalau Busan gak bisa datang dan digantikan oleh Raja Incheon. Datanglah si Najegon gitu kan. Nah di sini ternyata Najegon nih ngehianatin Aliet dan kawan-kawannya gitu kan. Jadi dia berpihak pada Jinrang gitu. Dia nih kayak bermuka dua ya. Dan apa mungkin LJ nih tahu gitu? Kemungkinan juga bisa jadi ada teori juga kalau misalkan sebenarnya LJ nih tahu kalau Najegon itu sebenarnya berpihak sama Jinrang gitu. Makanya nyuruh anak-anak kalian tuh awalnya buat merhatiin si Najegon dulu, baru nanti LJ sama Gitae datang terakhir-terakhiran gitu. Atau enggak ada teori lain yaitu sebenarnya Najegon ini terpaksa ngelakuin itu ke Mateso buat dapat kepercayaannya si Jinrang
keenam gitu. Nah itu adalah udah salah satu rencana dia sama LJ gitu. Kemungkinan itu sih yang paling lumayan agak kuat ya kalau kata gua mah teorinya gitu. Di video kemarin gue bilang juga bener juga kalau misalkan sebelum LJ datang tuh pasti Najaeon atau Jang Hyun dulu. Tapi beneran Najaeon. Kemungkinan habis ini yang datang Jang Hyun maybe ya, tapi nggak tahu, kita lihat aja gitu. Oke lah guys, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari gua ya tentunya. Oke lah guys, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.